Pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian tarif pungutan ekspor crude palm oil (CPO). Penyesuaian ini merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan daya saing produk kelapa sawit Indonesia. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyebut penyesuaian tarif pungutan minyak kelapa sawit atau crude palm oil yang ditetapkan pemerintah saat ini mampu menambah daya saing ekspor CPO Indonesia. Meski demikian, Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Normansyah Hidayat Syahrudin tak memungkiri terdapat implikasi pada penerimaan negara akibat pemangkasan tarif ekspor yang dibebankan pada pengusaha dari semula 11% menjadi 7,5%. Namun menurutnya penurunan tersebut tidak signifikan. Kalau dulu kita memperlakukan tarif spesifik, yaitu kurang lebih sebesar 11%, kita turunkan menjadi 7,5% untuk tarif spesifik, dan tarif aftermarket itu berdasarkan dari produk-produk turunnya tentunya. Gitu. Ada juga penurunan ke penerimaan negara ini, besarannya kira-kira berapa? Kita masih menghitung kalau untuk itu penurunan penerimaan, tapi saya pikir ini akan menambah karena ekspornya justru menambah daya saing ekspornya bertambah, sehingga tentunya ini bisa dibalancing dengan adanya kenaikan ekspor kita kembali ke negara-negara tujuan ekspor. Tentu ada implikasinya, tapi kami harap implikasinya tidak turun secara drastis, dan ini masih bisa kita balancing dengan kenaikan ekspornya akibat dari harga yang lebih kompetitif di pasar ekspornya. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Edi Martono meminta agar pemerintah tetap menjaga pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau CPO di level 7,5%. Edi menambahkan, penurunan pungutan ekspor menjadi 7,5% lantaran ekspor CPO dan produk merosot, di mana harga minyak sawit dunia lebih mahal dibanding minyak matahari dan kedelai. Ternyata minyak sawit lebih mahal dari bunga matahari, dan ternyata harga kita juga tidak kompetitif. Nah, ini yang menyebabkan juga salah satunya mendorong penurunan ekspor. Nah, dengan penurunan sebenarnya bagus. Nah, apabila nanti akan dievaluasi, mungkin harus melihat kondisi dulu seperti apa, jangan sampai nanti justru menjadi lebih tidak kompetitif kita, kan begitu kondisinya begitu. Ya, jadi memang betul. Jadi memang permajaan sawit rakyat ini kita dari GAPKI juga terus mendorong itu, membantu percepatan ini untuk supaya, karena memang ini agak kalau kita tidak segera atasi ini ke depan agak membahayakan. Kenapa? Kita selain produsen minyak sawit terbesar di dunia, kita juga konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Keberpihakan pemerintah pada industri kelapa sawit bukan hanya pada pengusaha, melainkan para pekebun sawit rakyat, di mana pungutan ekspor juga memberikan dampak pada stabilitas harga tandan buah segar. Dengan struktur harga yang lebih terkendali, perusahaan pengolah sawit memiliki margin yang lebih baik untuk membeli tandan buah segar dari petani dengan harga yang relatif lebih stabil. Jimmy Chandra, Yoga Aris Pratama, Surabaya, Jawa Timur.